Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, tidak semua hal yang ada di dunia ini diketahui oleh manusia. Ada beberapa hal yang sesungguhnya hanya Allah dan beberapa orang-orang pilihannya yang mengetahui. Hal tersebut bisa terjadi karena semata-mata keterbatasan kemampuan manusia atau memang karena Allah sengaja tidak membukanya pada makhluknya. Apa saja perkara-perkara yang dirahasiakan Allah kepada hambanya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Menurut Umar radhiyallahu anhu, setidaknya ada 6 perkara yang Allah rahasiakan semata-mata untuk dijadikan ujian bagi manusia. Berikut diantaranya. Pertama, kezohiran dalam ketaatan makhluknya. Pertama adalah soal ketaatan dan keikhlasan manusia kepada Allah. Hal itu tidak dizohirkan semata-mata supaya manusia tidak kecewa atau bangga diri atas ibadah yang telah dilakukannya. Hikmahnya agar manusia bisa terus melakukan amalan tersebut sekalipun terdapat sedikit kecacatan ketika menjalankannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ikhlas ialah satu rahasia dalam rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ia di dalam hati hamba-hamba yang aku mengasihinya." Riwayat Abu Hasan Al-Basri. Soal keikhlasan adalah urusan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengklaim dirinya telah ikhlas melakukan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang-orang yang ikhlas biasanya ia tidak mempedulikan kata orang lain dan terus memperbaiki diri demi menggapai ridho Allah. Orang ikhlas akan takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah dan begitu mengharapkan keridhaan Allah. Ia juga tidak akan membalas kejahatan orang lain padanya, melainkan ia akan berbuat sebaliknya, yaitu kebaikan. Kedua, kemurkaan di atas perilaku maksiat umatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan kemurkaannya kepada setiap makhluk sekalipun ia berbuat maksiat. Allah tidak akan menarik kenikmatan yang diberikan kepada seseorang sekalipun segala nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Betapa baiknya Allah pada hambanya. Allah hanya meminta hambanya untuk segera bertaubat apabila telah melakukan dosa sebelum Allah benar-benar tak lagi membendung amarahnya. Nabi bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberikannya jalan keluar bagi segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, merahasiakan namanya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan namanya yang teragung dicantumkan di dalam kitabnya. Maksudnya tiada lain supaya umatnya tidak hanya terpaku pada satu surat atau ayat yang di dalamnya terkandung namanya tersebut. Maka dengan begitu, kaum muslimin akan terus membaca, memahami, dan mendalami keseluruhan isi Al-Quran bukannya membeda-bedakan. Keempat, datangnya malam Lailatul Qadar. Allah menyembunyikan datangnya malam tersebut agar kaum muslimin tidak beribadah banyak hanya pada malam tertentu saja. Sedangkan di malam yang lainnya mereka bermaksiat atau bermalas-malasan. Dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar dan hanya disebutkan indikasi-indikasinya saja, maka otomatis umat muslim akan mencarinya dengan memperbanyak ibadah di setiap malam Ramadan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena beriman serta bertujuan untuk mencari pahalanya, maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sekalipun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, beliau tetap berusaha untuk mendapatkan malam 1000 bulan tersebut dan memaksimalkannya di 10 malam terakhir Ramadan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah berusaha sedaya dan upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya di malam-malam lainnya. Kelima, sholat umatnya yang terbaik. Hikmah dari disembunyikannya hal tersebut tentu saja agar manusia senantiasa menjalankan ibadah sholatnya dengan tekun dan tidak mengingat lagi sholat yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ketahuilah bahwa selain menjalankan rukun-rukun dalam sholat, terdapat beberapa hal yang akan membuat sholat kita diterima di hadapan Allah sebagai berikut.
Pertama, ketika sholat merendahkan diri karena keagungan Allah. Kedua, tidak bersikap sombong kepada Allah. Ketiga, tidak berketerusan melakukan maksiat. Jika pun melakukannya, segeralah untuk beristighfar serta berharap bahwa Allah akan segera mengampuni dosanya. Keempat, menghabiskan waktu hidupnya di dunia untuk senantiasa berzikir dan berpikir atas keagungan Allah. Kelima, banyak mengasihi orang-orang yang miskin, musafir, dan wanita janda yang tengah ditimpa musibah. Keenam, terjadinya hari kiamat. Jika manusia mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka pasti mereka akan melakukan sesuatu yang berorientasi padanya. Jika diketahui bahwa kiamat masih jauh, maka manusia mungkin akan berleha-leha dan baru bertaubat ketika waktu kiamat sudah dekat. Sebaliknya, jika manusia mengetahui bahwa kiamat sudah dekat, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, sehingga karenanya tidak ada lagi ujian yang sebenarnya. Sahabat, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi di dunia ini dibuka oleh Allah maknanya, melainkan ada perkara yang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengetahui beberapa keterangan dan petunjuknya saja, semata-mata agar kita lebih meningkatkan tawakal dan bersiap dengan bekal amal baik. Semoga sahabat dan kita semua diberikan Allah istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat, sehingga dengan segala rahasia di alam ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.